Sudah lama kita meyakini bahwa kepribadian adalah hal naluriah dalam diri kita yang relatif bertahan, stabil, dan diwariskan. Penelitian tahun 1994 menyatakan bahwa pada dasarnya kepribadian bersifat tetap, terutama setelah seseorang menginjak usia 30 tahun, di mana kepribadian sudah terpatri atau disebut set like plaster. Sehingga kita berujung pada kesimpulan bahwa kepribadian tidak bisa diubah. Namun studi psikologi semakin berkembang. Ilmu sains kognitif dan perilaku dalam 2 dekade terakhir memberi wawasan yang berbeda tentang otak dan perilaku manusia. Tinjauan penelitian terbaru mengenai ilmu kepribadian membuktikan bahwa kepribadian, khususnya trait-trait atau sifat-sifat dalam kepribadian, dapat berubah secara marginal. Sebelum lanjut, silakan support kami dulu dengan subscribe channel Hidup Damai, agar kami semangat dalam memberikan update informasi bermanfaat lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Penyebab kepribadian manusia berubah. Kepribadian adalah perbedaan individu dalam pola karakteristik berpikir atau kognitif, merasa atau afektif, dan berperilaku atau konatif. Hal ini mengacu pada sikap-sikap, kecenderungan, dan tindakan seseorang yang bersumber dari identitasnya. Tahun 2018 lalu, dilakukan sebuah studi terhadap data 50 tahun hidup manusia dari masa remaja hingga masa pensiun, dan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat elemen tertentu dari kepribadian seseorang yang berubah secara drastis dan nyata semasa hidupnya, meski beberapa elemen lainnya tetap relatif stabil dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, meski relatif stabil, kepribadian seseorang dapat berubah dan tingkat perubahannya bersifat khusus untuk setiap orang. Kepribadian tidak permanen. Benjamin Hardy, PhD, adalah seorang psikolog dan penulis asal Amerika yang telah mempublikasikan beberapa bukunya mengenai kepribadian. Dalam salah satu bukunya, Personality Isn't Permanent, dia mengatakan, kepribadian itu tidak stabil, tetapi berubah terlepas dari apakah Anda memiliki tujuan tentang perubahan itu atau tidak. Meski kita tak bertujuan untuk mengubah kepribadian kita, perubahan kepribadian tetap akan dan bisa terjadi, karena pada dasarnya kepribadian bukanlah hal yang ajeg. Memang dalam buku tersebut, Benjamin Hardy memberikan pandangan yang ekstrim dan reduksionis dalam memandang kepribadian yang selama ini kita tahu. Ia mengasumsikan bahwa orang-orang yang mengikuti tes kepribadian akan dibatasi oleh sebuah profil. Jangan salah sangka dulu. Memang saya pun menyadari bahwa mengisi tes-tes personalitas itu menyenangkan dan bisa membuat kita jadi lebih mengenal diri sendiri, mengetahui kelebihan dan kelemahan kita. Namun menurut Hardy, tes kepribadian bisa menjadi alasan bagi kita untuk berpuas diri dan stagnan, padahal kepribadian bukanlah hal yang mendefinisikan diri kita. Karena kenyataannya, banyak individu paling dinamis dan sukses di dunia mendapatkan value kehidupan dari berbagai penilaian psikologis dan dengan memahami makna kepribadian itu sendiri. Bukan serta-merta mendefinisikan diri dan menarik kesimpulan dari 1 atau 2 tes kepribadian yang mudah kita temukan di internet. Elon Musk, Bill Gates, dan segelintir orang sukses lainnya tidak membatasi diri mereka dengan profil kepribadian tertentu. Hal ini justru memungkinkan mereka untuk bisa menghargai keragaman, preferensi, dan kecenderungan tiap individu yang berbeda-beda, bukan mengkotak-kotakan manusia dalam sebuah label. Masih mengutip Benjamin Hardy di bukunya, ia berujar, "Kamu bukanlah orang bertipe tunggal dan sempit. Dalam situasi berbeda dan di sekitar orang yang berbeda, kamu berbeda." Kepribadian bersifat dinamis, fleksibel, dan kontekstual. Kepribadianmu akan berubah sepanjang masa hidupmu,
jauh lebih banyak daripada yang dapat kamu bayangkan saat ini. Apa yang membuat kepribadian berubah? Studi tahun 2019 menyatakan, kepribadian dapat berubah melalui intervensi terus-menerus dan adanya peristiwa besar dalam hidup. Selain itu, kepribadian seseorang bisa berubah dengan persistensi dan determinasi diri. Teori Big Five. Teori Big Five melihat kepribadian manusia berdasarkan 5 sifat atau dimensi, yaitu openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, neuroticism atau disingkat OSEAN. Menggunakan ukuran teori Big Five, perubahan kepribadian seseorang bergantung pada tingkat kedewasaannya. Ketika menuju proses pendewasaan, sifat-sifat dalam OSEAN masih terbentuk. Pada usia 30 tahun, mayoritas orang telah mencapai kedewasaan, namun bukan berarti kelima sifat tersebut telah sepenuhnya ajeg atau sudah fix. Umumnya, setelah usia 30 tahun seseorang menjadi kurang neurotik, memiliki nilai-nilai neuroticism yang lebih rendah dari sebelumnya. Dengan demikian, orang tersebut lebih stabil secara emosional, karena neuroticism berbicara tentang pengaruh dan pengendalian emosi. Selain itu, studi lain menyatakan bahwa faktor genetik dan lingkungan memainkan peran yang tak kalah penting. Bahkan keduanya menunjukkan hasil kontribusi yang sama terhadap perubahan kepribadian seseorang. Hal terpenting yang perlu ditekankan. Hal besar yang perlu ditekankan dari pembahasan ini adalah bahwa dalam hal perubahan kepribadian, kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin kita memiliki teman yang sangat populer, ramah, pintar. Ia bagaikan protagonis dalam sebuah film inspiratif yang dapat mendapatkan apapun yang ia mau dalam sinema kehidupan, dan kita merasa hanya menjadi pemeran sampingan saja. Kenyataannya, ia adalah dirinya dan kamu adalah kamu. Kita semua menjadi tokoh utama dalam cerita hidup kita masing-masing. Jangan biarkan cermin sosial menarik diri kita ke dalam belenggu komparatif antar individu, karena pasti tidak akan ada habisnya. Yang lebih penting adalah seberapa banyak kita telah berubah, yang mana hal ini tak lain dan tak bukan adalah evaluasi personal untuk setiap orang.